Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhana futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan saum kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi-nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu bahwa jika kita ingin saum kita lebih bermakna dan mempunyai arti dalam kehidupan kita, maka kita harus menyiapkan strategi kita. Karena walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin, bahwa apabila bulan Ramadan itu telah tiba, futihat abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga, dan setan-setan pun dirantai. Walaupun setan-setan itu dibelenggu, tapi kenyataannya banyak di antara sebagian orang-orang yang tidak melaksanakan atau dalam melaksanakan ibadah saumnya itu masih saja dia berbuat sesuatu yang dapat merusak dan dapat membatalkan ibadah saum itu sendiri. Karena setan sebetulnya masih tetap akan menggoda kita agar saum kita jadi rusak. Oleh karena itu, kita harus hadapi setan, iblis itu dengan berbagai persiapan dan strategi supaya kita keluar menjadi pemenang, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara persiapan dan strategi kita supaya terhindar dari godaan setan, godaan iblis yang senantiasa menggoda diri kita dari sebelah kiri, sebelah kanan, di depan dan di belakang. Nah, ini yang pertama adalah niat. Niat ini sangat penting sekali, mempunyai peranan yang sangat menentukan bahwa perbuatan itu bernilai ibadah atau tidak bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Segala urusan, segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Oleh karena itu, maka agar kita di dalam melaksanakan saum Ramadan ini tidak gampang tergoda oleh hal-hal yang lain, niatkan saum kita dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah. Jika kita melaksanakan niat dengan tulus, ikhlas karena Allah, maka kita akan terhindar dari godaan setan dan kita mempunyai keyakinan yang teguh
untuk senantiasa melaksanakan, dan kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh karena itu saya ingatkan kembali bahwa niat ini sangat penting dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan. Setiap hari harus kita ucapkan, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, jika kita niatnya sudah benar, maka man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang kedua adalah ilmu. Nah, dengan ilmu ini kita harus mengetahui dalil, syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan saum kita, agar dalam melaksanakan saum kita sesuai dengan juklak juknis yang telah ditentukan oleh Nabi dan Rasulnya. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah saum tidak tahu ilmunya. Nah, kesempatan pada hari ini adalah kita harus berusaha mempelajari ilmu-ilmu itu, terutama ilmu ibadah, ilmu dalam saum Ramadan, ketentuan, syarat, rukun, dan sebagainya, agar saum kita lebih sempurna. Karena dengan kita mengetahui dalil diperintahkannya, diwajibkannya ibadah saum, syarat, rukun, dan ketentuan yang lainnya, maka ibadah kita akan semakin bermakna dan berarti. Yang nomor tiga adalah persiapan kita dalam menghadapi godaan setan agar tidak mudah tergoda, yaitu kenali diri. Kenali diri kita. Contoh misalnya, kalau kita mudah emosi, maka kita harus hindari, jangan mudah marah dan lain sebagainya. Kolbun kita, hati kita harus dimanage sedemikian rupa. Kita harus saum semuanya, agar tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan saum. Yang nomor 4, yang terakhir ini adalah kita harus punya target. Jadi selama bulan Ramadan ini kita harus punya target. Di antaranya misalkan target kita misalkan dalam 1 bulan ini harus tamat membaca Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan ini. Dengan cara one day one juz misalkan. Ya syukur-syukur kalau bisa sampai beberapa juz, beberapa kali tamat dalam 1 bulan. Atau jangan sampai ketinggalan ibadah tarawih, ibadah sunnah yang lainnya, dan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Itulah persiapan kita yang harus kita siapkan agar tidak mudah digoda oleh setan, sehingga kita akan lulus menjadi orang-orang yang bertakwa dan kelak akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.